Oke semuanya, perkenalkan nama saya Syekh Alex Sogato. Hari ini saya akan membahas mengenai social computing. Oke, yang pertama, describe 6 Web 2.0 tools and two major types of Web 2.0 site. Yang pertama ada blogs. Blogs memungkinkan individu atau organisasi untuk mempublikasikan konten secara online dalam format jurnal. Contohnya WordPress atau Blogger. Yang kedua ada wikis. Wiki adalah platform kolaboratif di mana pengguna dapat bersama-sama membuat, mengedit, dan berbagi konten. Contohnya yaitu Wikipedia. Yang ketiga ada social networking site. Nah, platform seperti Facebook, LinkedIn, dan Instagram memungkinkan orang untuk terhubung, berbagi, dan berkomunikasi secara sosial. Selanjutnya ada RSS atau Really Simple Syndication. RSS adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk berlangganan pembaruan konten dari situs web favorit mereka. Selanjutnya ada Mashup. Mashup menggabungkan data dari beberapa sumber menjadi satu aplikasi baru yang unik. Contohnya ada peta Google yang digabungkan dengan data properti untuk pencarian rumah. Selanjutnya ada tagging dan taxonomies. Nah, pengguna dapat menandai konten atau tagging dengan kata kunci pilihan mereka untuk memudahkan pencarian dan pengelompokan. Contohnya pengguna tag tag di Flick atau YouTube. Nah, selanjutnya describe the benefit and risk of social commerce to companies. Yang pertama ada benefitnya. Yang pertama itu ada meningkatkan interaksi dengan konsumen. Perusahaan dapat langsung berinteraksi dengan konsumen melalui komentar, ulasan, atau pesan di platform media sosial, sehingga menciptakan hubungan yang lebih profesional dan memperkuat loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada peningkatan pemasaran melalui word of mouth atau WOM. Konsumen dapat berbagi pengalaman positif mereka, ulasan, atau merekomendasikan produk kepada orang lain yang membantu memperluas jangkauan pemasaran secara organik. Nah, selanjutnya ada efisiensi biaya. Platform social commerce biasanya lebih hemat biaya dibandingkan metode pemasaran tradisional karena perusahaan dapat memanfaatkan konten buatan pengguna atau user generated content. Selanjutnya ada akses ke data pelanggan. Perusahaan dapat menganalisis data yang dikumpulkan melalui interaksi pelanggan untuk memahami preferensi dan perilaku konsumen. Next, meningkatkan kepercayaan melalui ulasan dan rekomendasi. Ulasan pelanggan dan rekomendasi dari teman atau keluarga di platform sosial dapat meningkatkan kepercayaan terhadap produk atau layanan perusahaan. Yang terakhir ada integrasi pemasaran dan penjualan. Social commerce memungkinkan integrasi langsung antar pemasaran dan penjualan dalam satu platform, memudahkan pelanggan untuk membeli tanpa harus keluar dari aplikasi. Itu adalah benefitnya. Sekarang kita masuk ke risknya. Yang pertama ada kritik dan ulasan negatif. Ulasan atau komentar negatif dapat dengan cepat menyebar dan merusak reputasi perusahaan jika tidak ditangani dengan baik. Yang kedua ada keamanan data. Platform social commerce dapat menjadi target pencurian data, baik data perusahaan maupun informasi pelanggan. Yang ketiga ada ketergantungan pada platform pihak ketiga. Perusahaan sangat bergantung pada algoritma dan kebijakan platform media sosial yang dapat berubah sewaktu-waktu, memengaruhi visibilitas dan jangkauan. Nextnya ada akses ke data pelanggan. Perusahaan dapat menganalisis data yang dikumpulkan melalui interaksi dari interaksi pelanggan untuk memahami preferensi dan perilaku konsumen. Dan yang selanjutnya ada sulit mengontrol narasi karena konten yang dihasilkan oleh pengguna. Sulit bagi perusahaan untuk sepenuhnya mengontrol pesan atau persepsi yang berkembang tentang merek mereka. Next, kita ada memasuki persaingan tinggi. Media sosial adalah ruang yang sangat kompetitif di mana banyak merek berlomba-lomba mendapatkan perhatian pelanggan. Selanjutnya ada kesalahan dalam penanganan krisis. Respon lambat atau tidak profesional terhadap komentar pelanggan dapat memperburuk masalah dan merusak hubungan dengan pelanggannya. Selanjutnya question ketiga. Identify the methods used for shopping social
Nah, yang pertama ini ada ulasan dan rekomendasi pelanggan atau bisa disebut customer review and recommendation. Konsumen sering melihat ulasan dan rekomendasi dari pelanggan lain sebelum membeli produk. Platform seperti Amazon, Yelp, atau Google Review memudahkan ini. Yaitu. Nah, selanjutnya ada belanja melalui media sosial atau bisa dibilang social media shopping. Konsumen dapat langsung membeli produk melalui fitur belanja di platform seperti Instagram atau Instagram Shop, Facebook Marketplace, atau TikTok Shop. Selanjutnya ada grup belanja online atau bisa dibilang online shop groups. Nah, grup di media sosial seperti grup Facebook atau forum komunitas memungkinkan diskusi tentang produk, berbagi pengalaman, dan bahkan pembelian kolektif. Nah, selanjutnya ada penawaran berbasis influencer, atau bisa dibilang influencer marketing. Influencer sering mempromosikan produk di media sosial dan pengikut mereka dapat membeli produk tersebut melalui tautan aplikasi atau kode diskon. Selanjutnya adalah live shopping atau bisa dibilang live streaming commerce yang bisa dijual oleh TikTok Shop gitu ya. Nah, apa sih itu? Yaitu acara belanja langsung, terutama di platform seperti TikTok. Nah, betul kan? Atau Shopee Live memungkinkan pelanggan melihat demonstrasi produk secara langsung dan membeli secara real time. Selanjutnya, what is the innovative ways to use social networking site for advertising and market research? Nah, kita mau sedikit advertising dulu ya. Nah, iklan yang ditargetkan dengan AI dan analitik data. Platform media sosial menggunakan algoritma canggih untuk merekam demografi, minat, dan perilaku tertentu sehingga iklan lebih tepat sasaran. Contohnya Facebook Ads, Facebook Ads Manager memungkinkan segmentasi audiens yang sangat spesifik. Yang kedua ada kolaborasi dengan influencer. Bekerjasama dengan influencer yang sejalan dengan merek Anda dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan kredibilitas. Influencer dapat mempromosikan produk secara lebih personal dan relatable. Yang ketiga ada iklan berbasis augmented reality atau bisa disebut AR. Platform seperti Instagram dan Snapchat memungkinkan merek untuk membuat pengalaman AR seperti mencoba produk secara virtual, contohnya make up atau pakaian, sehingga iklan menjadi lebih interaktif dan menarik. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu kampanye konten buatan pengguna atau bisa disebut user generated content, yaitu mengajak pengguna untuk membuat dan membagikan konten terkait merek supaya dapat memperluas jangkauan secara organik. Contoh suksesnya yaitu kampanye hashtag atau share a Coke dari Coca-Cola, itu salah satu contohnya. Selanjutnya yaitu kita masuki market research. Yang pertama ada social listening, memantau percakapan, sebutan atau hashtag yang terkait dengan merek atau industri Anda untuk mendapatkan wawasan tentang opini pelanggan dan tren baru. Dan ada polling dan survei, itu seperti Instagram, polls atau survei di Twitter memungkinkan merek mengumpulkan dan memasukkan cepat tentang produk, layanan atau ide-ide. Yang ketiga ada analisis interaksi komunitas, yaitu menganalisis diskusi di grup atau komunitas seperti di Facebook, terus di Reddit yang dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi pelanggan. Yang terakhir ada analisis hashtag dan tren, mengamati perkembangan hashtag atau topik tertentu dapat membantu merek dan memahami apa yang disukai atau dibicarakan oleh audiens mereka. Oke, selanjutnya ada describe how social computing improves customer service. Yang pertama ada respon cepat dan real time. Media sosial memungkinkan perusahaan merespon pertanyaan atau keluhan pelanggan secara instan. Fitur seperti chatbot atau pesan langsung DM mempermudah komunikasi secara 24/7, yaitu as always 24 jam. Nah, yang kedua ada interaksi yang lebih personal. Social computing memungkinkan perusahaan memahami kebutuhan pelanggan melalui data interaksi sehingga mereka dapat memberikan layanan yang lebih personal dan relevan. Yang ketiga ada meningkatkan transparansi, yaitu pelanggan dapat melihat secara perusahaan mengenai masalah secara publik, misalnya melalui balasan di komentar atau ulasan yang membangun kepercayaan. Nah, yang keempat,
memfasilitasi feedback dan saran, yaitu pelanggan dapat memberikan masukan langsung di media sosial. Perusahaan bisa memanfaatkan masukan ini untuk meningkatkan produk atau layanan. Nah, selanjutnya ada how are different ways in which human resource managers makes use of social computing. Oke, yang pertama ada rekrutmen dan seleksi kandidat. Pengguna platform profesional media sosial seperti LinkedIn digunakan untuk mencari kandidat potensial berdasarkan profil mereka, terus ada keterampilan mereka dan pengalaman kerjanya. Terus kedua ada social media screening. HR memeriksa aktivitas media sosial kandidat untuk memahami kepribadian mereka lebih baik sebelum memutuskan untuk merekrut mereka. Yang kedua ada pengembangan karyawan. E-learning dan pelatihan sosial. HR dapat memanfaatkan platform seperti Coursera atau forum online untuk melakukan pelatihan interaktif. Dan yang kedua ada komunitas internal. Membentuk grup diskusi internal di media sosial untuk berbagi pengetahuan, tips, dan pengalaman antar karyawan. Yang ketiga ada meningkatkan keterlibatan karyawan. Pengakuan dan apresiasi publik. Menggunakan platform sosial untuk memberikan penghargaan atau apresiasi kepada karyawan secara publik. Dan yang kedua ada survei karyawan, yaitu menggunakan polling atau survei di platform internal untuk mendapatkan umpan bagi karyawan. Nah, selanjutnya ada employer branding. Pertama ada promosi budaya perusahaan, membagikan konten yang menonjol budaya kerja, nilai perusahaan, dan testimoni karyawan di media sosial untuk menarik talenta terbaik. Dan selanjutnya yang kedua itu kampanye media sosial, menggunakan media sosial untuk menunjukkan inisiatif keberlanjutan, program kesejahteraan atau proyek inovatif perusahaan. Oke, itu saja dari saya.